Luar biasa mengejutkan. Roberto Mancini terpesona dengan pemain Indonesia ini saat lawan Irak. Siapa saja mereka? Shin Tae-yong beraksi trik pemulihan dengan penuh intensitas sambil cerdik siapkan taktik mematikan untuk melawan Guinea U23. Top luar biasa. Aksi heroik Jay Itzes saat Venezia dekati tiket promosi ke Serie A Liga Italia. Krisis lini belakang timnas U23 Indonesia, bagaimana nasib tanpa Rizky Ridho dan Justin Hubner? Gemuruh menggelegar di Qatar, supporter timnas Indonesia U23 disebut terbaik oleh AFC, Top Joss. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Terungkap, PSSI berusaha membuka akses. Apakah pertandingan timnas U23 Indonesia versus Guinea akan disiarkan di TV nasional? Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sedang dalam proses meminta FIFA untuk menyiarkan secara langsung pertandingan antara timnas U23 Indonesia dan Guinea di TV nasional. Informasi ini disampaikan oleh Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Erick Thohir telah mulai mengambil langkah untuk mendekati FIFA guna membuat permintaan ini menjadi kenyataan. PSSI berharap agar pertandingan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Sebelumnya, FIFA telah mengumumkan bahwa pertandingan ini akan digelar tanpa penonton karena alasan keamanan dan hanya bisa diakses melalui aplikasi FIFA Plus. Untuk menonton pertandingan, pengguna harus mendaftar akun di FIFA Plus, namun hal ini tidak mudah bagi masyarakat Indonesia karena memerlukan VPN. Ini berarti pertandingan yang menentukan satu tiket ke Olimpiade 2024 tidak akan disiarkan langsung di TV nasional, menyulitkan masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikannya. PSSI sedang berusaha keras untuk mempengaruhi FIFA agar mengubah keputusannya. Mereka ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat menyaksikan timnas U23 Indonesia dalam perjuangannya untuk lolos ke Olimpiade 2024. Arya Sinulinga pun mengajak semua orang untuk mendoakan agar upaya yang dilakukan oleh Erick Thohir bisa berhasil. Luar biasa mengejutkan. Roberto Mancini terpesona dengan pemain Indonesia ini saat lawan Irak. Siapa saja mereka? Dua legenda sepak bola Italia, Roberto Mancini dan Fausto Salzano, menyatakan ketertarikan mereka terhadap penampilan 4 pemain dari timnas U23 Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Hamdan Hamadan, seorang staf ahli di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab atas atlet diaspora melalui akun Instagram pribadinya. Kesempatan untuk berbincang dengan Mancini dan Salzano terjadi saat pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam persaingan memperebutkan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Hamdan mengungkapkan kebanggaannya atas kesempatan tersebut dalam tulisan di Instagramnya. Mancini dan Salzano yang merupakan sosok terkemuka dalam dunia sepak bola dengan sejumlah gelar bergengsi, menaruh perhatian khusus pada 4 pemain Indonesia. Meskipun awalnya mereka hanya menyebutkan nomor punggung pemain-pemain tersebut. Hamdan membantu dengan memberikan nama-nama mereka: Marcelino Ferdinand nomor 7, Justin Hubner nomor 10, Ivar Jenner nomor 6, dan Nathan Chu Aon nomor 23. Kedua pelatih tersebut mengapresiasi performa timnas Indonesia secara keseluruhan dan menyebutkan bahwa pemain-pemain dengan nomor 7, 10, 6, dan 23 menonjol dalam pertandingan tersebut. Bahkan Mancini dan Salzano percaya bahwa keempat pemain ini memiliki potensi untuk bermain di Liga Italia pada masa depan. Pesan yang ingin disampaikan Hamdan dari diskusi tersebut adalah pentingnya bangga terhadap prestasi timnas dan pemain-pemainnya, serta memberikan dukungan penuh kepada staf kepelatihan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Shin Tae-yong beraksi trik pemulihan dengan penuh intensitas sambil cerdik siapkan taktik mematikan untuk melawan Guinea U23. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah memulihkan fisik para pemain sebelum memulai latihan taktik.
Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi timnas Guinea U23 dalam babak playoff Olimpiade 2024. Dari Instagram Story staf pelatih Yoo Ja-hon, terlihat bahwa skuad Garuda Muda sudah tiba di Paris sejak Sabtu 4 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke Prancis. Shin Tae-yong menyatakan bahwa para pemainnya mengalami kelelahan setelah pertandingan di Piala Asia U23. Meskipun begitu, persiapan harus tetap dilakukan secara optimal untuk menghadapi tantangan mendatang. Saya harus memastikan hal ini dilakukan dengan baik. Para pemain sangat lelah, mereka benar-benar kelelahan, ujar Coach Shin seperti yang dilaporkan oleh laman AFC. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan pentingnya pemulihan fisik pemain sebelum melanjutkan program latihan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa program latihan timnas Indonesia U23 berjalan dengan baik. Selama 2 hingga 3 hari ke depan, kami akan fokus pada pemulihan, tambah Coach Shin. Meskipun demikian, Shin telah menyiapkan program latihan taktik yang optimal untuk para pemainnya, termasuk Pratama Arhan dan rekan-rekannya. Tujuannya adalah untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kami akan melakukan latihan taktis dan menganalisis lawan kami, tegas Shin Tae-yong. Top luar biasa. Aksi heroik Jay Itzes saat Venezia dekati tiket promosi ke Serie A Liga Italia. Pemain dari timnas Indonesia, Jay Itzes, kembali beraksi saat timnya Venezia berhasil mengalahkan Vralpi Salo dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-37 Serie B Liga Italia minggu kemarin. 2 gol untuk Venezia dicetak oleh striker timnas Finlandia Joel Pohjanpalo. Sedangkan tim tamu berhasil menyamakan kedudukan pada 10 menit terakhir pertandingan melalui gol dari Mattia Compagnon pada menit ke-83. Kemenangan ini membuat Venezia naik ke posisi ketiga dalam klasemen dengan total 70 poin, mendekati tiket promosi otomatis ke Serie A. Hal ini terjadi karena pada saat yang sama, Como yang berada di posisi kedua hanya bermain imbang. Venezia hanya terpaut 2 poin dari Como. Penentuan siapa yang akan mendapatkan 1 tiket promosi otomatis ke Serie A bersama Parma akan dipastikan pada akhir pekan berikutnya. Pada pertandingan penentuan nanti, Venezia akan bertandang ke markas tim Spezia di Stadion Alberto Piccio pada Sabtu 11 Mei. Sementara itu, Como akan bertanding di kandang melawan Cosenza Calcio di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada waktu yang sama. Pada pertandingan ini, Itzes tampil kembali dalam kondisi prima saat membuat penampilan ke-25-nya. Pelatih Venezia Paolo Vanoli menempatkan Itzes dalam formasi 3-5-2 bersama Michael Svoboda dan Giorgio Altar di posisi bek. Pemain berusia 23 tahun ini mencatatkan 6 sapuan, 2 blok tembakan, 1 intercept, 1 tackle, 108 sentuhan, 90 umpan dengan akurasi 97%, serta 1 umpan jauh sukses, 2 ground duel sukses dari 4 kesempatan, 6 aerial duel sukses dari 8 kesempatan, dan 1 dribble sukses dari 2 percobaan. Mark Klok minta stop hujat Marcelino Ferdinand, rahasia di balik penampilan kontroversial timnas Indonesia U-23 terbongkar. Mark Klok, pemain Persib Bandung dan timnas, telah menyuarakan permintaan kepada para penggemar sepak bola Indonesia untuk menghentikan hujatan terhadap Marcelino Ferdinand. Klok mengungkapkan keprihatinannya karena Marcelino yang masih berusia 19 tahun menjadi sasaran bully di media sosial setelah penampilannya dalam Piala Asia U23 2024. Banyak netizen mengkritik Marcelino atas penampilannya yang dianggap egois yang berkontribusi pada kekalahan timnas Indonesia U23 dari Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga turnamen tersebut. Akibatnya, timnas Indonesia harus memenangkan playoff untuk berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024. Klok menganggap bahwa Marcelino tidak melakukan kesalahan besar dan tidak menciptakan masalah, namun mungkin pengambilan keputusannya pada saat itu tidak optimal.
Dia menegaskan bahwa Marcelino yang bermain di Divisi 2 Liga Belgia telah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Klopp juga menekankan pentingnya memberikan motivasi daripada menyalahkan pemain saat pertandingan tidak berjalan baik. Menurut saya, jika kita memiliki pemain bintang di Indonesia, talenta sangat baik, kita jangan kasih dia down. Kita harus kasih dia motivasi supaya bisa lebih pintar lagi. Jangan sampai kalau kita main tidak bagus atau kalah selalu mencari seseorang untuk disalahkan, jelas Mark Klopp. Dia pun yakin bahwa timnas Indonesia U23 bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan mengalahkan Guinea U23 dalam playoff meskipun tantangannya besar. Klopp pun mengungkapkan bahwa Marcelino adalah pria yang kuat dan percaya bahwa dia bisa menghadapi tantangan tersebut. Meskipun demikian, ia meminta agar hujatan tersebut dihentikan dan motivasi diberikan pada Marcelino serta timnya. Krisis lini belakang timnas U23 Indonesia, bagaimana nasib tanpa Rizky Ridho dan Justin Hubner menuju pertandingan playoff melawan Guinea pada 9 Mei 2024, timnas Indonesia U23 menghadapi tantangan besar. Masalah serius muncul yang perlu segera diatasi untuk menghadapi tim Afrika tersebut. Pertahanan Indonesia terancam rapuh dengan absennya Rizky Ridho dan Justin Hubner. Absennya Rizky Ridho dalam pertandingan playoff terkait dengan regulasi yang berlaku. Kartu merah yang diterimanya saat melawan Uzbekistan pada 29 April 2024 berlaku untuk 2 pertandingan. Rizky Ridho masih tidak bisa bermain, ungkap Nova Arianto, asisten pelatih timnas pada Sabtu lalu. Publik awalnya berharap Rizky Ridho bisa tampil, dengan argumen bahwa playoff berada di bawah naungan FIFA. Sedangkan kartu merah yang diterima Rizky Ridho dalam Piala Asia U23 di bawah AFC. Kabar kedua mengenai ketersediaan Justin Hubner untuk pertandingan melawan Guinea. Pemain tersebut telah meninggalkan tim setelah pertandingan selesai menuju Ceresco, Osaka. PSSI mengakui upaya untuk meminta klub kembali menggunakan jasa bek asal Wolverhampton ini. Ketidakhadiran kedua pilar pertahanan ini membuat lini belakang Indonesia rentan terhadap serangan lawan. Bahkan saat melawan Irak tanpa Rizky Ridho, lini belakang sudah mengalami kesulitan. Posisi Justin Hubner di belakang sekaligus sebagai kapten belum mampu menggantikan peran Rizky Ridho sepenuhnya meskipun dia telah berusaha semaksimal mungkin. Namun, jika kedua pemain tersebut absen, ini akan menjadi masalah besar. Hal ini tidak mengurangi pentingnya pemain lain, namun kenyataannya, kedua pemain ini memang layak berada di posisi mereka. PSSI telah mengambil langkah dengan memanggil 2 pemain belakang baru, Alfiandra Dewangga dan Elkan Bagot. Mengenai Alfiandra Dewangga, pemain PSIS Semarang ini tidak akan menghadapi masalah karena Liga 1 telah berhenti dan masuk ke babak Champions Series. Kehadiran 2 pilar baru ini diharapkan dapat menutup kebocoran di lini belakang timnas Indonesia U23 saat menghadapi Guinea dalam playoff. Gemuruh menggelegar di Qatar, supporter timnas Indonesia U23 disebut terbaik oleh AFC, Top Joss. AFC sangat terkesan dengan semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh supporter timnas Indonesia, bahkan menyebut mereka sebagai yang terbaik. Para supporter timnas U23 Indonesia menjadi salah satu hal menarik di Piala Asia 2024. Mereka menunjukkan semangat dan loyalitas yang luar biasa dalam mendukung Garuda Muda. Sepanjang turnamen, supporter Indonesia selalu hadir dalam jumlah besar, memenuhi stadion dengan warna merah yang mencolok. Mereka bahkan tercatat sebagai supporter paling rajin hadir, kecuali pada pertandingan pertama melawan Qatar di mana mereka menjadi minoritas karena berhadapan dengan tuan rumah. Selain itu, supporter timnas Indonesia U23 terus bernyanyi sepanjang laga, memberi semangat kepada para pemain. AFC mengakui antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia yang memberikan dampak positif bagi pemain Garuda Muda di lapangan. Bahkan AFC menyebut mereka sebagai pendukung terbaik dengan perhatian tinggi dari ribuan supporter yang memadati stadion setiap pertandingan.
Meskipun timnas Indonesia U23 belum berhasil lolos ke Olimpiade 2024, perjuangan para supporter tetap patut diapresiasi. Mereka memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka di setiap pertandingan. Pada pertandingan penentuan melawan Guinea di playoff Olimpiade 2024, situasinya sedikit berbeda karena digelar tertutup tanpa penonton. Namun semangat mereka tetap berkobar dan memberikan dukungan melalui layar kaca. Dengan dukungan besar dari supporter Indonesia, semoga mimpi melaju ke Olimpiade 2024 Paris bisa terwujud. Akhirnya terungkap. Ini dia kunci sukses timnas Indonesia melaju ke Olimpiade 2024. Pemain harus ubah sikap egois dan gaya bermain. Impian Indonesia tampil di Olimpiade awalnya seperti khayalan belaka. Tim Merah Putih hanya sekali berkompetisi di panggung olahraga terbesar dunia, yaitu Olimpiade Melbourne 1956. Sejak itu sepak bola Indonesia merosot di bawah dominasi kekuatan besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Bahkan di Asia Tenggara pun kita tertinggal oleh Thailand dan Vietnam. Namun semuanya berubah dalam Piala Asia U23 Qatar. Meskipun kalah dalam pertandingan pertama dengan berbagai kontroversi, tim Garuda Muda secara perlahan mulai menunjukkan kekuatannya. Mereka membuat kejutan dengan mengalahkan Australia dan Yordania untuk melaju ke babak 8 besar sebagai runner-up grup bersama Qatar. Ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan PSSI sebelum keberangkatan ke Qatar, mengingat persiapan Indonesia yang terbatas. Apalagi Piala Asia U23 ini bukan bagian dari agenda resmi FIFA, sehingga banyak klub enggan melepaskan pemainnya untuk bergabung dengan timnas. Namun dengan campur tangan PSSI, pelatih Shin Tae-yong akhirnya memiliki skuad yang cukup kuat meskipun belum sepenuhnya diisi dengan pemain terbaik. Harapan menuju Olimpiade Paris masih terbuka lebar. Garuda Muda akan menghadapi Guinea di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 mendatang. Pertandingan ini dipastikan tidak akan mudah mengingat Guinea telah mencapai perempat final Piala Afrika 2023. Melihat kekuatan lawan, Shin Tae-yong harus mempersiapkan timnya sebaik mungkin, terutama dengan beberapa pemain absen dan kendala teknis yang dihadapi. Harapan terbaik kita adalah agar Garuda Muda dapat berhasil dalam play-off ini, karena kehadiran mereka di Olimpiade akan menjadi prestasi sejarah. Namun jika tidak berhasil, kita tetap harus memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berjuang untuk bangsa ini. Ini adalah pencapaian luar biasa dari tim debutan di Piala Asia U23, dan dukungan kita harus terus ada baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Sepak bola telah menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa ini dan memupuk semangat nasionalisme. Semoga timnas U23 dan sepak bola Indonesia dapat meraih yang terbaik. Fakta baru terungkap. Siapakah pemain paling mahal di timnas Indonesia U23 dan Guinea U23? Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Guinea U23 dalam play-off antar konfederasi di INF Clairefontaine, Prancis pada Kamis mendatang. Pertandingan ini memiliki signifikansi besar karena menjadi pintu terakhir menuju Olimpiade 2024 di Paris. Meskipun demikian, lawan yang akan dihadapi oleh tim asuhan Shin Tae-yong ini tidak bisa dianggap remeh. Guinea U23 memiliki beberapa pemain muda yang bermain di klub-klub Eropa seperti di Prancis dan Spanyol. Jika melihat total nilai pasar dari kedua tim berdasarkan skuad terakhir di Piala Asia U23 dan Piala Afrika U23 2023, Guinea U23 memiliki nilai total yang jauh lebih tinggi dibandingkan timnas Indonesia U23. Selisih nilainya mencapai 50 miliar rupiah. Aguibo Camara dari Guinea U23 merupakan pemain termahal di antara kedua tim. Di sisi lain, Rizky Ridho adalah pemain termahal di timnas Indonesia U23. Camara yang bermain untuk Atromitos di Liga Yunani sebagai pemain pinjaman dari Olympiakos memiliki nilai pasar yang mencapai 43,45 miliar.
Meskipun Rizky Ridho memiliki nilai pasar yang lebih rendah daripada Camara, ia merupakan salah satu pemain yang diandalkan baik oleh Timnas Indonesia U23 maupun Timnas Senior. Namun sayangnya Ridho akan absen dalam pertandingan melawan Guinea U23 karena mendapat kartu merah saat melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Terkuak, 5 bintang Timnas Guinea U23 menggemparkan. Siapa nomor 1 yang bermain dengan Saine Patinama? Ada 5 pemain bintang dari Timnas Guinea U23 yang aktif bermain di klub-klub top di Eropa. Pastinya kehadiran mereka menjadi ancaman serius bagi Timnas Indonesia U23 menjelang pertemuan krusial dalam playoff menuju Olimpiade Paris 2024. Sebagai dua tim yang berada di peringkat keempat dalam kompetisi konfederasi masing-masing, Timnas Indonesia U23 dan Guinea akan berhadapan untuk merebut tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan antara kedua tim ini dijadwalkan pada Kamis 9 Mei 2024. Dalam hal kekuatan, Timnas Guinea U23 bisa dianggap memiliki keunggulan, terutama karena kehadiran beberapa pemain yang telah bermain di klub-klub top Eropa. Siapa saja mereka? Pertama ada Aguibo Camara yang saat ini dipinjamkan ke Atromitos dari Olympiakos. Camara yang berusia 22 tahun, tampil sebagai gelandang serang yang berbahaya. Kedua ada Mohamed Soumah yang bermain di divisi ketiga Liga Belgia bersama Jong KA Gent. Soumah telah menjadi bagian penting dari tim muda KA Gent. Ketiga ada Algasisme Bah yang bermain untuk Olympiakos. Bah adalah rekan setim Camara. Namun Bah bermain untuk tim utama Olympiakos. Keempat Selu Diallo yang menjadi satu-satunya pemain Guinea U23 yang bermain di Liga Spanyol. Diallo membela Alaves B, tim kedua Alaves yang bermain di divisi keempat Liga Spanyol. Terakhir ada Amadou Keita yang bermain untuk CAS Open di Liga Belgia. Keita merupakan gelandang tengah yang andal bagi timnya. Kehadiran para pemain ini tentu menjadi sorotan karena pengalaman dan kemampuan mereka di level klub Eropa yang tinggi.